tentang nek Pancasila ki tentang iki aku patuh aturan wis. Ayo ming dua bab kok, Dik. Loh, Aku skep ke pahlawan terakhir. aku berpancasila, aku bergerak Pancasila halaman 62. Ini capek. Nah, soalnya ini langsung kan ini kita belajar atau kita langsung kita mereview aja, mengulang. Ada berapa bulu? Di leher ada 45, atau sayapnya ada 17. Terus di sini ada 19. Ini Adik. Sini. Di situ. Terus yang paling bawah ada 8. 17 bulan 8, 17 Agustus 1945. Pita pada burung Garuda berbunyi. Ini pita. Pita pada burung. Bukan ini gini. Pita tuh ini Kita loh, kan Dek. iki tambahnya enggak. Itu pita suara. Ya benar di sini ini kan pita yang ini. Suara Pita pada kaki burung Garuda berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda tapi tetap satu. Nih simbolnya. Sila pertama simbolnya apa? Ayo. Sila pertama. 2 3 dingin. 4 PDI. 5. PDI. Iya bener PDI. banteng bener ya, Dek ya. Nih. Terus cek bulu-bulu mau siapa nih ya? Oke, sekarang sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Biasa lah, Dek, di Indonesia itu agamanya banyak. Ada agama Islam atau agama Kars. Tapi yang diakui cuma 5 agama apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu 6, Dek. Sorry. Mbak. Ono rama le agamanya Mbah Kuki. Dek. Enggak ono lah. Udah ya. Nih ya sila pertama. Pokoknya tuh artinya ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya ya kita tuh harus melaksanakan perintah agama sesuai agama kita masing-masing. Ya wes. Oke, simbol pertama bintang. Bintang adalah benda langit ciptaan Tuhan. Latar belakang hitam melambangkan alam semesta. Bintang bercahaya melambangkan sifat Tuhan yang selalu membimbing manusia. Oke. Yang kedua sifat apa, Dek? Rantai yang lingkaran menunjukkan apa? Bisa aku setengah jari toh. Laki-laki. Yang lingkaran itu perempuan, yang kotak laki-laki. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai pada simbol memiliki 2 mata rantai, yang Tapi kotak aku kali laki-laki. rantai aslinya orang Mbak bentuk itu kan bukan ini kan rantai motor. Nek iki kan rantainya rantai Pancasila, bukan rantai biasa. Makanya dia rantainya ada yang kotak, ada yang bulat mata rantainya. Itu menggambarkan laki-laki dan perempuan. Tali berwarna emas melambangkan kejayaan. Latar belakang merah melambangkan keberanian. Tadi simbol kedua maknanya kita harus saling tolong menolong baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Terus persatuan Indonesia, walaupun kita ada orang Jawa, ada orang Sumatera, orang Bali, orang Kalimantan, tapi kita harus bersatu demi keutuhan negara. Oke, mungkin intinya Dek. Terus nih sila keempat, banteng, kekayaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan sama. Nah, ada kata musyawarah untuk mencapai mufakat itu pasti sila keempat. Atau musyawarah rapat rapat warga musyawarah itu sila keempat. Nggak mau nek sambil bobok duduk aku ya enggak duduk nek bobok kok mesti ngono. Nih, musyawarah bertujuan menyelesaikan masalah bersama. Hasil keputusan masalah disebut mufakat. Mutual masalah dilakukan dengan bertanggung jawab. Simpelnya kayak ngono pilah, Dek. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih. Ketika kamu punya makanan tapi temenmu nggak bawa makanan, kamu harus pokok makanan buat bikin baju, padi buat makan beras. Bener. Kapas itu buat baju, padi itu makanan pokok. Kapas kan buat cuci muka. Ya itu juga bisa, tapi buat baju juga bisa. Kapas itu banyak gunanya. Mbak, nama-nama pahlawan. Nggak masuk deh nih kisi-kisi, nggak usah dipelajari buat apa. Ya apa-apa. Nih ya, pokoknya inilah intinya kayak gini. Penerapan sila Pancasila di rumah Dek nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa, berdoa sebelum makan, rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing, atau terus menghormati
saat anggota sikap mbak aku durung nih. penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Membantu adik belajar itu satu ketua dalam SA2 kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Contohnya membantu adik belajar di rumah, berkata sopan dan menghormati orang tua, saling menyayangi antar anggota keluarga, merawat anggota keluarga yang sakit, membantu ibu masak di dapur, menolong anggota keluarga yang kesulitan. Sila ketiga persatuan Indonesia. Nek di rumah contoh penerapannya menjaga kerukunan dalam keluarga, bekerja sama dalam membersihkan rumah, menghargai perbedaan hobi antara anggota keluarga, ikut serta dalam kegiatan di rumah dengan gembira. Sila keempat nih musyawarah, misalnya besok mau piknik kemana ya, kita mau jalan-jalan kemana ya, ibu pengenin rono, bapak pengenin rono, ya udah kita menyelesaikannya dengan musyawarah. Nanti kita nanti mempimpah boleh, nanti kita bahas bareng-bareng boleh gitu. Itu penerapan sila keempat ya. Sila kelima apa deh? Di rumah contohnya memuji hasil karya anggota keluarga. Oh bagus ya, apa nilainya bagus, warnanya bagus. Rena dipuji? Nggak boleh. Kita tuh harus sering memuji orang, Dek. Kita tuh harus sering memuji orang. Mengapa? Karena muji itu sama kayak ngasih hadiah, Dek. Jadi kalau misal ya kamu ada gambaranmu tuh bagus, menurutmu gambaranmu bagus tapi nggak ada yang muji, terus ada satu orang temanmu yang bilang, Pat gambaranmu tuh bagus banget Bapak, kamu seneng nggak dalam hatimu? Nah itu sama aja Dek, Mbak, kayak tapi ngasih hadiah. lek gambarannya jelek tapi dibilang bagus, Ya nggak apa-apa, itu namanya juga memuji Dek. Sebenarnya itu nggak ada gambaran, nggak ada hasil karya yang jelek atau yang bagus, karena setiap orang itu punya kebagusan menurut dia. Menurut Ahmad bagus atau ya nggak, misalnya menurutmu bagus tapi dari orang-orang nggak bagus. Nah menurut temanmu nggak bagus gitu loh. Jadi ukuran bagus apa enggak itu subjektif itu apa? Benda. Tergantung orangnya. Subjek kan benda. Subjek benda ya. Objek benda subjek itu kan orang. Subjek orang. Objek itu benda. Oke, capek aku sih. Perindapan. Udah gitu deh, pokoknya musyawarah untuk mencapai mufakat. Oh pahlawan nomor titik ki. BPUPKI, Badan Pembentukan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kok ilo BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh Rajiman Wedyo di Ningrat. Rajiman KRT itu Kanjeng Raden T-nya nggak tahu. Rajiman Wedyo di Ningrat. Dasar Negara Indonesia dirumuskan dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 17 Juni. PKI kan tombak perangan. Bukan yang itu. Ini BPUPKI. Tokohnya siapa? Muhammad Yamin Supomo Soekarno. Setiap tokoh mengusulkan 5 dasar negara. Ada juga tokoh yang memberikan usul mengenai nama dasar negara tersebut. Tokoh yang mengusulkan nama dasar negara adalah Ir Soekarno nih. Yang memberikan nama Pancasila itu Pak Karno. Nama yang dipilih sebagai dasar negara adalah Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Anggota dalam pada sidang BPUPKI perumusan dasar negara belum disepakati atau belum disetujui. Kemudian dibentuklah panitia kecil yang bernama Panitia 9. Panitia 9 itu diketuai oleh Soekarno. Panitia 9 bertugas menampung saran dan pendapat para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia 9 itu ada Soekarno, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Ahmad Suparjo, Abi Kusnojoyo, Cokro Suyoso, RM itu Raden Mas. Malaysia. MR itu apa Dek? Ringgit Malaysia. Bukan, MR Mister MR tuh. Nek zaman dulu tuh ada orang yang gelarnya MR, soalnya nih MR Amaramis. Mister MR tuh Mister Ahmad Suparjo, Mister Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir. Ki uang gitu nanya RM ringgit Malaysia. Nih dah toh. Tuh banyak banget nih. Coba gue bahasa entah. Pokoknya itu sama kayak Pancasila tadi. Cicit. Cicit itu anaknya cucu ya.
Nabi Nuh itu cicit dari Nabi Idris. Anaknya namanya Kanan. Anak ayahnya Nabi Nuh namanya siapa? Nih, Hmm. ibu Ibunya Nabi Nuh namanya siapa ya? Nggak disebutin ya di sini. Udah kayak gitu doang. Selesai belajarnya. Belajar itu nggak usah lama-lama, yang penting masuk. Kalau belajar lama-lama nanti otaknya pegel. ya kan tambah pinter tau mbak. Enggak dek, kalau belajar itu jangan langsung 3 jam. Dari jam 7 sampai jam 10 aku belajar baca, terus itu nggak bisa. Belajar itu 1 jam tapi rutin. Misalnya tadi pagi dari jam 8 sampai jam 9 kamu belajar, udah. Terus belajar lagi sore dari jam 4 sampai jam 5 sore, udah. Terus kamu malamnya belajar lagi dari jam 9 sampai jam 10, udah. Gitu. Belajar itu nggak boleh non-stop 3 jam 4 jam gitu, malah otaknya nggak masuk deh. Tapi kalau belajar itu cuma 1 jam tapi sehari 3 kali gitu malah lebih masuk. 45 menit Boleh, nggak harus 1 jam, 45 menit boleh. Soalnya otak manusia kan beda-beda toh dek. Albert Einstein Iya, dia mah juga belajarnya gitu.